Ya, kita masih membahas mengenai isu bangkitnya PKI Gaya Baru yang kemudian mengemuka. Tadi dalam perbincangan di bagian pertama, ini sebenarnya sejak Pilpres 2019, di mana dikait-kaitkan Pak Jokowi dengan kerabatnya yang diduga terlibat PKI. Kita masih ingat itu. Kemudian terus berkembang dan biasanya kalau September, Oktober, ini kemudian isu PKI ini mengemuka lagi. Nah, hal semacam ini yang kita sedang bahas. Pak Wawan, Ya, sekarang kan banyak nonton bareng disuarakan, didengungkan oleh kelompok kami gitu. Salah satunya ya, kelompok kami di Karawang, Jawa Barat tuh ingin nonton bareng. Tapi Pemda setempat di sana sudah menyatakan tidak memberikan izin begitu. Kalau nonton barengnya sesuai dengan PSBB, jaga jarak dan lain-lain, seharusnya kan boleh-boleh saja begitu. Tapi apakah ini kemudian menjadi strategi agar nonton bareng tidak terjadi? Padahal Menko Polhukam sudah menyatakan, Bapak mewakili BIN sudah menyatakan nggak apa-apa nonton bareng itu. Sebenarnya seperti apa, Pak? ya kalau mengenai kebijakan dari masing-masing Pemda dari era otonomi daerah, Ya. itu kalau terkait dengan pandemi makanya dipersilahkan ya untuk bisa mengambil kebijakan masing-masing ya. Jadi ini Karena bukan kebijakan keamanan di mana BIN mungkin terlibat bukan. bahwa strateginya udah larang aja nonton bareng itu. Nggak begitu, Pak? Oh enggak. Oh, Enggak ada. Kalau mau nonton bareng dan sebagainya tetap jaga-jaga itu sih monggo saja. Hanya ya. persoalannya satu, kalau ini kan pandemi lagi naik terus. Nonton di Betul. rumah juga boleh kan, menonton di YouTube juga anytime dibuka. Tidak ada yang melarang kok. Lebih Setiap hari aman mau ya. nonton, Hmm. mau setiap hari mau nonton juga boleh. Tidak ada masalah. Ya. Secara prinsip ini kan nanti kalau kesannya semuanya serba melarang kan tidak bagus. Tapi secara prinsip tidak ada larangan. Kemudian kalau soal pandemi itu masing-masing harus menjaga dari masing-masing. Kita tetap melakukan tes, tracing, ya, kemudian treatment, kemudian 3M, tetap itu ya, tetap harus dilakukan. Jadi kalau tidak tentu sekarang PSBB juga sedang ketat lagi karena naik angkanya. Kalau lantas hanya karena nonton lantas pandeminya meluas dan angkanya semakin tidak terkendali, nanti yang disalahkan pemerintah juga. Ya. Nanti BIN juga disalahkan ya. Sekarang seperti ini BIN juga terus kita sedang berupaya keras ini untuk bagaimana supaya angkanya ini bisa kita lakukan penekanan. Semuanya memang perlu kerjasama. Ya. Jadi tidak lantas hanya karena kepentingan tertentu, lantas hal-hal yang krusial itu menjadi terpinggirkan. Jadi kita sebaiknya bareng-bareng melakukan dengan penuh kesadaran. Jadi tidak lantas ada perseteruan pandangan terkait masalah komunis misalnya, terus masalah kesehatan di nomor dua kan. Kita ingin bareng-bareng karena negeri kita ya kita sendiri yang harus menjaga, dan apapun yang pandangan politik kita itu terserah ya untuk kita melakukan langkah-langkah, akan tetapi tetap untuk kepentingan nasional Pada saat pandemi, ini. nah itu tetap menjadi urusan bersama. Jadi kita semua punya kewajiban itu. Begitu. Ya. Isu kesehatan di tengah pandemi ini memang harus nomor satu dipikirkan oleh banyak pihak, mau apapun itu untuk mengangkat apapun. Mudah-mudahan ini pesannya. Saya ke Bung Pangi Syarwi Caniago yang sekarang sedikit teknis, kami jadi melalui sambungan telepon. Bung Ipang masih bersama kami ya? Halo Bung Ipang? Ya, masih. Ya, kita melalui sambungan telepon. Masalahnya kan begini Bung Ipang, sebutlah ini kekhawatiran pribadi saya begitu, tetapi bisa jadi kan semua hal memang tanpa ingin menuduh, tetapi ada dugaan bahwa ini sengaja ingin nonton bareng kelompok kami begitu. Kan ada kemungkinan dilarang. Nah kalau makin dilarang, makin besarlah kemudian isu ini bisa bergerak begitu. Jadi seperti maju kena mundur kena nih apa yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Bagaimana seharusnya ini dilihat oleh masyarakat? Anda melihatnya karena
ini semua sebetulnya adalah hal eh, politik emang harus jago memanfaatkan momentum-momentum. Ya. September, Oktober, isu PKI. Nah, bagaimana kemudian ini bisa mengangkat di tengah masyarakat? Saya menduganya kan hal semacam itu yang dilakukan oleh berbagai pihak. Bung Ibang? Iya, yang pasti adalah pemerintah ini harus pintar dan mahir ya mengelola ya, piawai, mahir dalam mengelola sebuah isu. Ya, Supaya sentimennya itu positif, itu punya dampak terhadap citra presiden. Nah, saya melihat memang misalnya mengkomunikasikan soal nonton bareng misalnya. Kemudian muncul nanti adalah gejala dibilang di apa cek ombaknya di masyarakat, testing the waternya, oh kok terkesan dihalang-halangi. Nah, semestinya misalnya ada juga statement yang clear misalnya silakan nonton bareng tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Kita hmm, saling menjaga. Sehingga ya, apa? Supaya clear. Itu yang saya katakan tadi. Misalnya presiden mengatakan selama saya menjadi presiden, tidak akan ada ruang tempat bagi ada yang ingin mengubah yang namanya ideologi, Pancasila, mengganggu NKRI, hmm, kebinekaan kita. Tidak ada tempat sampai saya selesai presiden, ya, tidak ada yang bisa melakukan itu. Nah, itu adalah kepastian. Itu adalah animo trust building, animo kepercayaan yang ditunggu-tunggu oleh publik, statement dari seorang kepala negara. Karena kepala negara dan kepala pemerintahan itu ada kekuatan pikiran-pikiran yang mereka harus sampaikan ke rakyatnya. Termasuk soal nonton bareng. Misalnya hari ini ketika kemarin adalah ulama misalnya dibacok gitu, kemudian ya, dikaitkan dengan orang gila. Itu kalau misalnya ada muncul statement dari presiden mengatakan saya tidak ada lagi, mulai hari ini tidak ada lagi tempat bagi orang-orang yang coba mengganggu ulama atau membacot. Tidak hanya ulama, tokoh agama apapun kalau dibacot, maka akan saya penggal atau saya akan beri hukuman hmm, berat. Gitu. hmm, Itu statement itu, setahu saya boleh dikoreksi, nggak ada dari kepala negara. Padahal itu pikiran-pikiran, roh kekuatan yang dibutuhkan oleh seorang kepala negara dan kepala pemerintahan supaya clear tidak ada lagi yang kemudian ini digoreng-goreng, dipolitisasi oleh orang-orang ya, yang tidak punya ya artinya punya agenda, ada desain gitu. Ini yang saya pikir belum clear gitu. ya, Termasuk misalnya tuduhan kalau ada Sumatera Barat tidak Pancasilais. Bilang semua Sumatera tidak hanya Pancasila, Sumatera Barat, seluruh Indonesia harus Pancasilais gitu. ya, Tidak ada lagi yang tidak Pancasilais gitu. Jadi kekuatan pikiran kata-kata dari presiden ini yang saya pikir masih kering ya, belum saya lihat gitu. Nah itulah hmm, masalahnya mungkin di tim inner circle lingkarannya presiden yang tidak mengkelirkan itu. oke. Sehingga yang disuruh mengkelirkannya hanya menteri gitu. Padahal itu sangat butuh dari perkataan atau kekuatan kata-kata dari presiden sendiri. Ya, oke. Pak Wawan, jadi berkaitan dengan ini, betul bahwa semua strategi untuk berkomunikasi sudah disiapkan dan nanti akan dilakukan oleh banyak pihak supaya betul-betul sampai ke bawah, sampai ke akar kalau perlu. Tapi pernyataan-pernyataan dari top level seperti presiden ini masukan yang bisa diterima? Sebetulnya sudah dilakukan oleh Pak Presiden pada Hmm, waktu terjadi penusukan di Lampung di Lampung kemarin. untuk Itu Kiai Jaber ya. Presiden sudah memerintahkan untuk mengusut tuntas ya, dan juga meminta supaya dibuka kembali berbagai penusukan-penusukan yang terjadi sebelumnya. Hmm, Dan kalau dikaitkannya dengan isu-isu orang gila dan sebagainya tetap diminta untuk ditelusuri. Itu sudah ya. Supaya tidak ada disampaikan langsung. lagi apa ya istilahnya di media sosial. Ini kalau ada pembacokan atau penyerangan terhadap ulama pasti karena orang gila. Itu tidak lagi terjadi. Begitu kira-kira kan Pak Wawan? Betul. Dan memang bukan orang gila yang kemarin itu, dan Betul. sekarang udah clear kan itu tidak. Tetap ada persoalan pribadi ya dari Ya. mereka, dan kita tetap berkomitmen untuk menjaga ulama dan sampai ada serangan-serangan itu. Maka kita juga sampaikan kepada para ulama kalau misalnya ada acara atau menggelar acara untuk juga memberitahu kepada aparat Hmm. keamanan Ya, dan juga sehingga pengamanannya bisa ketat ya. betul, kita juga akan persiapkan semua pengamanannya. Di samping memang panitianya juga menyiapkan, tapi kan langkah-langkah lebih baiknya juga kalau juga bersama dengan aparat keamanan sehingga kita akan melapis dan memberikan antisipasi
termasuk upaya-upaya untuk screen. Kalau dilihat dari sekitarnya itu ada sesuatu yang mencurigakan, bisa langsung kita tindak lanjuti untuk cegah hal-hal yang seperti ini, begitu. Baik, oke. Terakhir Bung Ipang sedikit saja menutup apa yang kemudian kita obrolkan. Bagaimana caranya supaya pemerintah, paling tidak di sisa pemerintahan Pak Jokowi Maruf Amin ini, apa yang bisa dilakukan, bukan hanya top levelnya yang berkomunikasi, maksud saya adalah kebijakan yang secara menyeluruh dari pemerintah agar isu PKI yang kemudian bisa dibelak-belokkan dan menjadi agenda politis ini tidak terjadi seperti rutin setiap tahun September-Oktober, Bung Ipang. Ya, soal rutin atau tidak rutin itu penting memang dari apa yang menjadi gejala-gejala itu harus diminimalisir potensi gejala. Misalnya tadi orang yang nusuk ulama kemudian dikaitkan dengan kebangkitan PKI, bahwa ini model-model gaya PKI seperti di Madiun 1948 yang ulama santri dibantai misalnya kan. Itu adalah gejala yang kemudian muncul kecurigaan dari masyarakat, dari publik, oh ini neo PKI, ini PKI model lama gitu, yang coba bangkit lagi. Sehingga memang selalu mereka mengkaitkan dengan agenda dianggap PKI ini ada, bukan hantu. Nah, yang kedua misalnya yang dianggap ada Pancasila yang mau coba diedit gitu ya, kemudian sebab akibat nggak tahu, tiba-tiba masalah ekonomi lebih banyak, tiba-tiba ada HIP gitu. Nah, kemudian di situ dianggap ada yang mendompleng, ada yang mencoba untuk menjadi penumpang gelap di situ untuk mengubah Pancasila, padahal itu juga dianggap sebagai sesuatu yang masih jauh lah ya, karena tidak mudah memang gitu, butuh amandemen, butuh proses di DPR yang panjang, tetapi bagi masyarakat itu masuk akal. Maka cara berpikir pemerintah itu tidak bisa melihat perspektif elit atau masyarakat kelas atas saja, tapi cobalah menengok atau inzoom masalah itu lihat dari perspektif masyarakat awam. Sehingga kadang-kadang kalau selalu Pak Presiden dan timnya, ya termasuk tim komunikasinya, saya katakan kurang piawai dan kurang mahir memainkan bandul politik, mengelola itu, dan selalu citranya Presiden jadi rusak. Karena apa? Karena tidak memahami apa yang menjadi selera, cita rasa, perspektif masyarakat awam gitu. Jadi perspektif masyarakat awam itu tidak bisa dipaksa dengan cara perspektif elit melihat gitu. Apa akademisi ya, intelektual itu belum tentu bisa sama gitu. Nah, itu yang kemudian mudah digoreng-goreng, dipolitisasi gitu. Karena tidak clear cara berkomunikasi dari tim Presiden sendiri gitu. Baik, ya. Jadi kalau pemerintah untuk sekarang kebijakan-kebijakan yang berpotensi untuk digoreng-goreng, hindari. Apalagi kebijakan tentang Pancasila harus benar-benar matang kalau memang mau ada sesuatu begitu. Nah, ini yang harus dijaga oleh pemerintah. Terima kasih Bung Pangi Syarwi Caniago dan juga terima kasih Pak Wawan Purwanto untuk obrolan kita pagi hari ini. Yang jelas pemerintah konsen untuk Pancasila tetap lestari. Apalagi kita direvitalisasi sejak tahun 2017 dan kita sekarang ada lembaga yang khusus menangani itu, sehingga ini kita tetap konsen bahwa Pancasila tidak akan tergusur lah dari ideologi yang menjadi pegangan bangsa Indonesia. Insya Allah semuanya tetap akan baik-baik saja. Ya, Pancasila, NKRI, harga mati. Begitu kira-kira Pak Wawan ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sekali lagi terima kasih Pak Wawan Purwanto dan Pak Bung Pangi Caniago. Kita ketemu lagi di lain waktu.